Welcome to BMC New York. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Bagi yang belum kenal, nama saya William. Sudah lama saya nggak sharing di atas mimbar. Bapak Ibu mungkin yang sudah mengenal muka saya biasa ada di bawah. Bapak Ibu yang punya anak, saya yang ngajarin. Ada Kesia, ada istri saya juga of course, ada Eli. Hari ini Bapak Ibu kalau ada anak-anak muda, saya encourage untuk ke bawah. Hari ini saya dengar Eli sharing luar biasa tentang jaga mulut. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. So, buat yang belum mengenal saya sekali lagi, William Rainier, istri saya Cecil. Dan today aku mau say thank you untuk Pastor Yongki yang sudah berikan saya kesempatan juga Ibu Yongki untuk sharing hari ini. Saya mau disclaimer sebentar Bapak Ibu ya. Karena saya pernah dengar dulu, kalau saya sharing katanya galak. Lebih galak dari Pak Yongki katanya. Mana galak, Pak Yongki masa lebih galak. Pak Yongki orangnya kan baik ya. Nah saya dibilang galak tuh, aduh. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf nih Bapak Ibu kalau ada mungkin yang saya mau share, mungkin terlalu direct. Percayalah Bapak Ibu, apa yang saya share, saya pertama yang diajar terlebih dahulu. Saya yang pertama ditegur terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kan kayak pedang bermata dua. Sebelum saya share, saya yang lebih dekat gitu. Dan firman Tuhan kan itu kan dibilang mengkoreksi hidup kita, memperbaiki hidup kita. Jadi hari ini yuk kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita akan mulai membaca firman di Matius 7:24 sampai 27. Saya beri judul sharing saya hari ini, Are You Ready? Kalau Bapak Ibu lihat ada gambar jantung di situ, there's a reason kenapa aku taruh jantung di situ. Nanti kita akan bahas ya. Nah sebelum membaca firman Matius 7:24, saya mau kasih tips. Tips yang saya biasa kasih ke anak-anak muda di bawah. Kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu jangan baca kayak baca koran, baca majalah. Tapi bacalah dengan perlahan-lahan, dengan fokus. Kita di rumah Tuhan, bayangin kalau kita ke pertemuan presiden, pasti kan kita rapi dan wah, right? Fokus kalau presiden lagi khotbah. Saya nggak bilang fokus kepada saya minta fokus dan hormatilah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Fokus membaca firman, jadi saya minta dengan hormat untuk tidak mikirin habis ini gue makan apa ya. Cek Instagram dulu, like-nya berapa ya. Tapi dengan hormat kita baca firman bareng-bareng ya. Dan juga tips yang saya berikan kepada anak kalau baca, pakai imajinasi kita. Use our imagination. Tuhan memberikan kita kemampuan yang luar biasa untuk imagine. Jadi Bapak Ibu jangan use your imagination untuk berpikir hal yang kotor, yang gak bagus. Tapi pakailah untuk mengimajinasi waktu membaca firman Tuhan. Maksud saya apa sih? Ini kan setiap orang, jadi imajinasi, oh ada orang nih, ada orang gitu. Oke, saya tuntun ya, saya akan bacakan, mari kita baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah situ aja tolong dibayangin, ada orang yang mendengar, melakukan, dan juga ada rumah yang didirikan di atas, bayangin. Lanjut ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Oke bayangin dulu, hujan kayak apa sih? Taulah hujan kayak apa kan? Banjir kayak apa sih? Yang dari Indonesia banjir udah gak asing kan? Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Wah semua baca luar biasa. Ayat 26. Tetapi ini ada comparison Bapak Ibu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini perbedaan. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas. Tadi apa? Sekarang masuk kan? Baca firman Tuhan mesti kayak gitu Bapak Ibu, jangan kayak baca koran. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama loh, ada hujan sama banjir. Lalu ada angin lagi. Angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. BMC New York adalah orang-orang yang mana nih?
Amin. Yang kenceng dong, kok kedengaran dari Ines doang sama Pak Suyonggi. BMC New adalah orang-orang yang? Ya, orang bijaksana dikatakan orang yang sudah mendengar dan jadi Bapak Ibu kalau udah mendengar sharing hari ini kan dari saya, setiap minggu dari Pak Suyonggi, diajarin untuk memaafkan, untuk mengasihi, untuk hidup kudus, untuk berbakti kepada. Jadi kita mesti ngapain? Lakukan. Nah kalau Anda melakukan berarti Anda dikatakan orang? BMC New York orang yang? Ya, firman ini kita akan unpack. Ada 3 hal yang saya mau sharing. Yang pertama, banyak orang sedang membangun, tapi tidak semua siap. Many are building, but not everyone is ready. Apa sih maksudnya? Gak ada preparation, Bapak Ibu. Setiap orang sedang membangun sesuatu ya Bapak Ibu ya. Kita masing-masing punya our own goal. Ada yang bangun karir, bisnis, hubungan yang lagi mungkin cari jodoh, hubungan dengan orang tua, keluarga in general, membangun gereja, dan juga membangun iman kita. Oke, pertanyaannya, kita yang lagi membangun sesuatu ada persiapan enggak? Contoh ya, pelari, kita ini ada pelari maraton in the house. Untuk dia bisa ke garis finish, kira-kira ada preparation enggak Bapak Ibu? Ada dong, lari, exercise, training. Nah orang yang gak pernah training kayak saya contoh, tiba-tiba disuruh maraton, gak bakal bisa. Karena ada contoh lagi, di Amerika kita ada orang hebat namanya Elon Musk. Dia ini yang ciptain roket, yang udah naik bisa balik lagi ke tempatnya. Kira-kira untuk menciptakan something yang kayak gitu perlu preparation gak? Ini gak mungkin kan dia ambil kertas, bikin kayak roket terbang, ini gak mungkin. Pasti preparation banyak. Begitu juga dengan iman Bapak Ibu. Kita untuk membangun iman kita perlu preparation. Bacalah firman, tetaplah bersekutu terus, datanglah ke gereja. Bapak Ibu yang punya anak, kita mesti hati-hati. Membangun dalam keluarga, kita mesti prepare our children. Kita tinggal di New York. New York is a blue state. Bapak Ibu gak usah, ini bukan rahasia umum. Kalau Bapak Ibu anaknya keluar, tidak siap, jangan kaget, pas dia pulang, kayak kita ini jelmahan monkey, papa mama. Wah, guruku bilang, seks itu banyak. Ada ini, dan ini. Gender banyak maksudnya, bukan seks, gender banyak. Wah, guruku bilang, equality is something yang perlu ini. Jadi, saya kan cowok nih. Jadi it's okay kalau suatu saat saya merasa saya seperti wanita. Nah, Bapak Ibu kalau anaknya nggak kuat, nggak diajarin dasar firman Tuhan, nggak ada persiapan. Di luar sana, anak Bapak Ibu diajar sama dunia loh. Papa mama yang ada di sini, gereja New York, kita mesti ngajar anak kita. Harus preparation is very, very, very important. Kalau enggak, jangan kaget. Mungkin sehari 2 hari gak kerasa, sebulan, 1 tahun gak kerasa ya. In next few years, tiba-tiba keluar perkataan kayak gitu. Oh saya udah gak percaya Tuhan-Tuhanan lagi. Kenapa? Karena evolution. Dari sekolah saya gak diajarin tentang ini dan ini dan ini. Preparation is very important. Oke Bapak Ibu, BMC New York ada orang-orang yang? Jadi dalam firman yang kita baca ada 2 orang ya, yang modelan bijaksana dan juga bodoh. Kita semua sini adalah orang-orang yang bijaksana. Bukan berdasarkan apa yang kita dengar ya, dari apa yang kita baca, tapi ini dibedakan dengan apa yang kita lakukan apa enggak. Nah kita ini semua adalah orang-orang yang mau melakukan. Oke Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu waktu persiapan, masalah ini juga banyak orang yang tidak mau diproses. Mereka maunya instan. Bapak Ibu bayangin kalau membangun rumah di atas batu, batu itu keras apa keras? Untuk membangun something di batu itu cepat apa enggak? Bapak Ibu lihat kita New York, kita tinggal di New York gedung tinggi-tinggi ya. Mereka kalau mau bangun dasar, itu lama apa cepat? Kan waduh proses kan?
wah, mesti make sure dalam cukup gitu kan, di atas batu nggak mungkin bangun ini di atas pasir. Walaupun mereka di pantai pun mereka mesti bikin something yang kuat gitu. Jadi Bapak Ibu, membangun di atas batu itu perlu waktu, nggak ada yang instan. Ngajarin anak itu perlu waktu, nggak mungkin sehari. Dengerin lo ya, ke Sunday School, dengerin tuh Miss Eli hari ini belajar ini dengerin. Nggak cukup. Itu seminggu sekali, kita paling ngajar berapa sih? 20 menit, 30 menit. Mesti setiap hari, ulangan bilang kita mesti mengajar berulang-ulang. Ada amin? Kekristenan Bapak Ibu bukan suatu inspirasi. Bapak Ibu mungkin dengar banyak khotbah, wah ini khotbahnya bagus, wah bagus, saya diberkati. Tapi nggak melakukan, nggak ada transformation, tidak ada perubahan. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk belajar dari firman ini. Ayo kita keluar dari rumah ini, gereja ini, menjadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan menjadi orang yang transform. Oke? Transformasi ini menjadi siap ya, itu kita berkaitan dengan kata taat. Taat apa? Taat dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mengasihi, mendoakan, memaafkan, hidup kudus. Ayo kita lakukan bersama-sama, oke? Karena kita semua adalah orang-orang. Amin. Poin kedua, yang kita bisa pelajari dari firman yang kita baca adalah, badai pasti datang Bapak Ibu. The storms will come, whether you like it or not, it will come. The storms will come. Kita tidak membangun fondasi sewaktu badai lagi melanda. Kita justru membangun fondasi sewaktu semua masih oke. Kalau storm datang, baru membangun fondasi, nggak bakal ada result. Tapi ini kan lagi oke nih, semua Bapak Ibu saya lihat sehat semua. Bangunlah fondasi, ayo, karena I'm sorry to say, the storm will come. Storm bisa datang satu-satu Bapak Ibu, bisa datang sekali datang satu, mungkin sekali datang dua, mungkin sekali datang bisa 5. Storm bisa datang masalah ya, bisa datang kecil, bisa datang sekali datang gede. Storm juga kalau datang nggak pandang bulu Bapak Ibu. Few years ago kita ada COVID. COVID datang tuh seluruh dunia loh. COVID kan nggak milih, New York dah, udah gue jadiin epicenter, gue datang. Indonesia nggak usah deh, soalnya kenapa? Indonesia sakit, kerok udah sembuh, jadi nggak usah. Jadi gue serang New York, ini kan enggak. Storm datang juga nggak milih status Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lagi ngurus status, udah ada citizenship, nggak mikir. Storm juga nggak mikir orang kaya atau orang miskin. Storm will come. Badai ini ya bisa berupa krisis dalam keluarga. Kita yang mengalami masalah, masing-masing masalah beda-beda, tapi masalah pasti datang. Bisa jadi krisis dalam keluarga, godaan lah, bisa tentang akhir zaman lah, ya kita berurusan COVID, dan storm juga bisa tentang kesehatan, Bapak Ibu. Ya, nah kita kan baru nih, pastor kita tercinta baru ngalamin bypass kan, itu kan masalah, Bapak Ibu. Itu masalah jantung, masalah apa masalah? Masalah. Pak Yongki kan nggak mungkin datang di gereja. Shalom Bapak Ibu, saya mau sharing ada berkat Tuhan. Kenapa saya dapat ini sakit jantung? Ini kan nggak mungkin. Tapi kan what did he do? Dia datang, dia share. Saya ada masalah, saya masih di bypass. Please pray for me. Please support me. Right? Nah kita akan balik ke contoh Pastor Yongki. Sebelumnya saya mau introduce poin ketiga yang kita bisa pelajari. Oke? Batu itu adalah Kristus Bapak Ibu. The rock is Christ. Kita mesti tahu kalau batu karang itu adalah Kristus itu sendiri. Bukan uang, bukan posisi, status, bukan koneksi, dan juga bukan pengertian kita sendiri. Banyak ya kita membangun something, ngomong lah ya keluarga karena kita sering bahas soal keluarga. Kita bahas soal uang, bahas soal keluarga tapi di atas uang. Uang itu powerful nggak? Yes, it's powerful. Tapi itu bukan batu Bapak Ibu, uang itu pasir.
Uang bisa habis gak? Bisa. Kalau udah habis gimana? Bapak Ibu membangun keluarga. Gue banyak duit, udah nih anak gue makan. Yang penting lu banyak duit. Nah kalau duit lu habis, gimana? Bangunlah di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, di Mazmur 18 ayat 2, kita baca sama-sama. Ia berkata, ini Daud Bapak Ibu ya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, ingat ya Bapak Ibu, saya udah kasih tip ya, baca pakai imajinasi. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud adalah salah satu orang yang mengalami masalah banyak, kata Sil, banyak pol. Dia memakai gambaran batu karena batu itu kan strong ya. Itu juga tempat perlindungan, safety. Itu tempat dwelling, di mana dia lagi dikejar, dia sembunyi di situ. Dia menggambarkan Tuhan itu sebagai bukit batu. Dia nggak bilang, oh karena saya jago perang, karena saya ada tentara ini dan itu. Enggak Bapak Ibu, tapi dia tetap bergantung sama Tuhan. Kita kembali lagi contoh ke Pastor Yongki, oke? Karena saya mau ambil contoh orang lain, takut ada yang tersinggung. Jadi Pak Yongki aja, Pak Yongki nggak tersinggung orangnya. Pak Yongki kan ada masalah nih, jantung, ya kan? Takut gak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, Pak Yongki takut gak? Takutlah. Saya yang gak operasi aja takut. Apalagi Pak Yongki. Saya gak bisa imagine Bu Yongki dengan Kesha. Pasti lebih takut. Bedanya orang yang bergantung sama Tuhan di atas batu Bapak Ibu. Kalau takut is under control. Orang yang gak bergantung sama Tuhan, takutnya itu out of control. Bapak Ibu ngerti nggak? Under control itu bisa dikontrol. Out of control. Contoh lagi ya Pak Yongki. Waktu dia sakit nih. Dia tahu, kita semua bisa ngelihat, bisa memetik hikmat dari this experience. Kita bisa ngelihat cara Pak Yongki hidup kan. Waktu lagi ada masalah, dia share ke kita semua, so that kita bisa pray for him. Kita ke rumah dia untuk berdoa. Aku juga percaya Pastor Yongki pasti berdoa lebih lagi. Isinya pasti firman Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Minta orang doain sini nih, biar dia tambah kuat. Jadi fondasinya ini Bapak Ibu, kuat. Jadi kalau ada masalah, yang keluar kira-kira kan, Tuhan adalah perlindunganku, penyembuhku. Immanuel, Tuhan yang akan menyembuhkan aku. Lah iya gak sih? Karena fondasinya kuat Bapak Ibu. Nah sekarang bayangin kalau Pak Yongki fondasinya gak kuat. Kena masalah jantung, kira-kira apa yang keluar? Mati gua. Cilaka. Mati gua. Wah, apes gua dapat ini. Kira-kira orang yang kayak gitu ngapain nih? Salah gua ini sih, salah. Aduh gimana nih gua, aduh. Kira-kira mau nggak untuk operasi? Saya kira kalau takut, biasa orang kalau nggak ada fondasi yang kuat kan jadi takut operasi kan. Takut mati gua. Loh iya nggak sih? Pernah ngerasa takut dan masalah kan? Coba dipikir-pikirin. Waktu kita mengalami masalah, kita ini out of control or under control. Orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang nah ada contoh ya untuk mencari jodoh. Kita kan ada newlywed di sini. Bapak Ibu yang lagi mau mencari jodoh atau yang membantu anaknya untuk mencari jodoh atau yang mempersiapkan kayak saya nih ya sama Sisil, kami mempersiapkan anak kami untuk mencari jodoh. Bukan sekarang. Jangan kaget. Bukan sekarang ya gap lu mesti kau enggak. Saya menanam benih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya menanam benih, saya mengajarkan mereka kalau mau cari istri yang kayak gini.
Sekarang saya mengajar mereka nggak boleh pacaran. Tapi kalau sudah saatnya, kalau kamu sudah saatnya, saya bilang sih sama mereka, kalau mau pacaran, college. Saya juga bilang, kalau mau pacaran, kamu mesti kerja. Nggak peduli lu mau kerja apa, yang pastikan yang halal ya. Part time lah, apalah. Lu mau pacaran, go ahead. Lu mau pacaran, bayarin cewek lu, jangan minta duit sama gua. Bayar cewek lu sendiri. That's what I teach him. Jangan mau pacaran, pa, ma, minta uang. Kenapa? Mau pacaran, malu. Malu. Nah itu kan bibit yang saya tabur. Nah salah satu lagi bibit yang saya tabur, saya persiapkan. Itu setiap kali di rumah gitu kan. Saya bilang sama Gep Sayon lihat nih, mamamu itu loh. Siapin makan, ingetin doa, ingetin baca firman, mendoakan kamu salah diajar, tidak bias. Kalau misalnya kamu salah, kita ajar dengan kasih. Nah kalau mau cari istri, kayak mamamu. Itu value Bapak Ibu. Mau mencari pasangan hidup, kita mesti membangun anak-anak kita masing-masing juga dengan fondasi yang benar. Jadi kan kita mesti ngajarin kekudusan. Ngajarin apa lagi? Hidup benar, jangan cabul, hormatilah ayah ibumu. Nah, kalau sudah punya fondasi yang kuat Bapak Ibu untuk mengidentify cowok atau cewek ini gampang. Iya nggak sih? Gampang lah mau cari yang seiman. Nah ini nih. Tapi kalau misalnya bukan, itu juga gampang mengidentify. Wah ternyata nih orang penipu, pembohong, suka nipu bisnis orang, suka nyolong. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau punya anak, mencari pasangan yang kayak modelan gitu gimana? Mau apa enggak? Ya enggak lah. Jadi kita mesti mulai membangun yang baik. Nah kalau misalnya enggak ada punya dasar yang baik, kita malah nanemin gini, mau punya istri atau suami, biasa sih ngajarin anak-anak gini, cari yang kaya, duit kan, cari yang kaya, oke? Nggak kaya nggak usah. Jadi kalau mereka kalau ditanamin gitu kan ngeliat, yang kaya yang mana ya, nggak peduli lu agama apa, nggak peduli. Nah kalau duitnya habis, ya itu masuk ke pasir Bapak Ibu. Saya ada satu slide. Ini quote. To attract someone extraordinary, you must first become extraordinary. Ini ngomongin soal value Bapak Ibu. Ini juga bisa di-apply sama bisnis, koneksi, apa aja. Apa aja yang Bapak Ibu mau kerjakan, kita mesti menjadi orang-orang yang luar biasa dulu. In order for us untuk bisa, contoh ya, buka bisnis. Kita kalau mau buka bisnis, kan pasti kan kita mesti kejar yang rajin dong, iya nggak sih? Kita mesti jujur, berintegritas, extra mile. Nah kalau punya value kayak gini, kira-kira kalau mau cari klien, modelannya sama apa enggak? Kalau misalnya beda, kira-kira Bapak Ibu mau nggak punya klien kayak gitu? Ya pasti enggak lah. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan, buka bisnis berdasarkan uang, cuan, yang penting cuan. Wah ini orang baru buka bisnis ini nih, kompetisi gua nih, mesti gua jelekin nama dia. Wah ini buka bisnis kompetisi gua nih, gua hancurin nih bisnis dia, kompetisi, jealousy. Orang-orang biar sini ya, ada orang yang? Bapak Ibu, 3 poin yang saya sudah share. Ini hasil dari saya meditate the word of God. Itu banyak sekali yang bisa dipelajarin lagi. Ngomong-ngomong soal masalah ya Bapak Ibu. Hujan kan, banjir, hujan. Nah hujan ini juga bisa diartikan dengan berkat loh Bapak Ibu. Pernah nggak sih mikir gitu? Karena kita nggak siap, berkat datang, malah ngancurin kita. Pernah nggak dengar cerita-cerita kayak gitu Bapak Ibu?
berkat yang sebenarnya bisa membuat hidup kita lebih, enjoyable. Karena nggak siap, Bapak Ibu, hancur. Ini ada problem. Problem kenapa orang susah melakukan firman Tuhan. Ini setelah saya pelajari, ini masalah hati, Bapak Ibu. Masalah hati. Orang susah melakukan firman Tuhan karena mereka tidak menerima firman Tuhan dengan baik. Karena tidak menerima firman Tuhan baik, maka mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan. Jadi ini ada masalah dari awal, itu ngomongin masalah hati. Hati, saya mau bahas ya. Perhatikan please. Hati adalah tempat kita berpikir, Bapak Ibu. Tempat kita punya emotion. Makanya di Bible kan dibilang a joyful heart. Kalau ada yang bilang sakit hati kan broken heart. Orang Indonesia sakitnya di sini gitu kan. Itu juga tempat di mana kita untuk membuat keputusan, choices. Dari situ akan membuat badan kita, physical kita untuk action, melakukan something gitu. Jadi hati ini adalah tempat spiritual life kita. Ngomong-ngomong soal hati, kan Bapak Ibu ingat ya, pernah tahu membaca firman tentang perumpamaan? Perumpamaan penabur, ada yang jatuh ke pinggir jalan, ada yang berbatu-batu lah, yang berduri, dan ada tanah yang subur. Itu ngomongin hati, Bapak Ibu. Makanya kita harus menjaga hati kita dengan baik. Di Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bukan dengan duit, bukan dengan posisi, tapi dengan secara kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali aku mendengar orang bilang follow your heart. Itu not biblical, Bapak Ibu. Follow Jesus. Yang mesti kita lakukan adalah memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan kita follow what God wants us to do. Jadi kita belajar something, jangan ngomong follow your heart. Karena di Yeremia kan dibilang your heart is deceitful. Itu kadang bisa membuat kita bingung heart ini. Contoh ya, orang-orang yang tidak punya dasar yang kuat, ke sekolah, diajar tentang LGBTQ. Dibilanglah sama anak ini, it's okay kalau lu ngerasa, ini aku cowok, lu tuh somehow cewek, it's okay. Emotion, oh iya ya, gue cewek ya. Ya udah deh, gue mulai pakai baju cewek, gitu. Yang parah lagi, ada lagi contoh, oh iya ya, hari ini gue kayak ngerasa anjing. Jadilah gue anjing. Ini berita beneran loh Bapak Ibu. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada orang tua, buat aku ini orang tua gila. Dia support anaknya, bilang anaknya ini anjing atau apa gitu kan. Sakit lah anak itu. Dan orang tua ini bawa anak ini kemana? Dokter hewan Bapak Ibu. Bukannya ke rumah sakit atau dokter pediatrician, kebawa ke dokter hewan. Emotion, right? Deceitful. You want to follow your heart? Hati-hati Bapak Ibu, oke? Nah, ngomong-ngomong soal hati, ini ngomongin soal our well-being. Oke Bapak Ibu? Bukan ngomongin soal organ. Bukan ngomongin, ya maksudnya organ lah ya. Kalau bahasa Inggris kita ngomong guard your heart. Heart bahasa Inggrisnya, Indonesianya kan jantung. Kita Indonesia ngomongnya hati. Hati bahasa Inggrisnya apa? Liver. Jadi ini proof my point kalau kita nggak ngomongin soal organ. Nah aku punya my little presentation, oke? Izinkan saya hari ini untuk memakai gambar jantung untuk present what I mean about heart. Oke Bapak Ibu? Coba tayangin yang baby heart, Evelyn, thank you. Ini jantung Bapak Ibu, baby. Ini gara-gara Pastor Yongki, saya jadi belajar soal jantung. Jadi tertarik. Karena saya sendiri juga punya jantung. Bapak Ibu punya jantung toh? Jadi kan belajar untuk lebih tahu lah. Kan ada yang lagi hamil nih. Wah, kalau ke OBGYN yang pertama dicek kan apa? Lagi sonogram. Hah? Nah, kalau berdetak berarti? Kalau enggak berdetak, right?
Nah, saya pelajari ternyata baby ini, the first organ itu jantung Bapak Ibu. Menarik ya. Nah, dia ini pertama tuh twisted gambarnya. Dan hari ke hari, minggu ke minggu berubah. Lama-lama menjadi jantung, next slide, kayak gini Bapak Ibu. Ya ini jantung kita semua. Baby yang udah lahir ya. Bapak Ibu kalau nggak pernah lihat jantung, ya jantung kita kayak gini kira-kira. Katanya sih sebesar genggaman tangan kita ini gitu Bapak Ibu. Menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, dikatakan, saya pikir-pikir, oh guard your heart. Jagalah hati, dari situ terpancar kehidupan. Baby, jantung itu yang pertama yang dibuat. Dari baby itu akan mempompa darah, nutrition. Itu yang membuat baby hidup. Jadi buat aku koneksinya itu bukan sesuatu yang kebetulan, itu menarik buat saya. Nah sekarang ada masalah Bapak Ibu kan, ingat ya masalah yang hati yang subur. Evin boleh tunjukin slide yang ada A and B. Ada tanah yang subur, yang B itu yang berbatu-batu. Ini perumpamaan yang menabur firman. A itu tanah yang subur Bapak Ibu. B kita anggaplah itu batu-batu, nggak ada tanahnya. Bapak Ibu kalau mau nanam tomat ya, kira-kira yang tumbuh di tanah yang A apa di foundation yang B? Ya Allah, ya nggak sih? Nah ini ngomongin soal hati Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh beberapa jantung atau hati yang B. Oke? Saya ada izin sekali lagi, ini cuma presentation. Izinkan saya untuk memakai contoh jantung karena saya terinspire oleh Pastor Yongki soal jantung Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita masukin dalam hidup kita, itulah yang keluar gitu Bapak Ibu. Nah ini contoh, Bapak Ibu kalau sukanya nonton bola, kira-kira jantung kita kayak apa? Ya kayak gini kira-kira. Nah ini cuma presentation saya ya. Ada bola, ada sepatu, ya kan? Nah, pernah nggak ketemu orang yang bola tok ngomongnya? MU, nggak salah Bapak Ibu ya, ini cuma contoh. Nggak salah untuk suka bola. Tapi kalau berkelebihan, itulah kan dibilang kan, di mana hartamu, di sanalah hatimu. Ini kita ngomongin soal bola. Di USA ada masalah besar tentang obesity. Pernah nggak nonton dokumentari yang orang, sorry itu saya, ya, kerjanya makan, stres makan, happy makan, ngantuk makan, even tidur makan ya. Kira-kira jantungnya kayak apa Bapak Ibu? Ya boleh tunjukin. Kayak gini kira-kira. Ada burger, ada kaki ayam, ada fried chicken, pasta gitu. Ini ada, next slide ya, next slide. Boleh tunjukin? Nah, ini ada Prada, ada Hermes. Wah, gue baru dapat duit nih. Ngapain? Langsung gue mau beli tas. Pastor Nita ambil contoh tas lucu banget. Kalau tas murah, hujan, gini ya. Kalau tas mahal, gini ya. Kalau hujan kan, Pastor Nita. Nah, aku nggak bilang di sini nggak ada ya, nggak ada. Tapi boleh nggak sih punya tas bagus? Ya boleh lah. Tapi kalau misalnya satu rumah lemarinya tas semua ya. Next slide please. Waduh, jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu. Om Akwang langsung melototin saya, Om Akwang. Golep. Gak salah main golf ya Bapak Ibu, ini contoh. Dikit-dikit golf. Pagi golf. Wah gue malas kerja, golf. Minggu gereja, malas, gue mau main golf. Hujan, golf. Salju, golf. Tuhan udah datang, golf. Tuhan tunggu, main golf dulu. Next slide. Nah ini saya, oke. Jadi yang tersinggung golf, minta maaf. Ini saya. Bapak Ibu tahu ya, saya kan suka posting soal sosial media. Saya Bapak Ibu kalau nggak hati-hati, jantung saya, hati saya kayak gini. Udah jam makan, sama anak-anak, udah makan. Jam gereja, gue lagi mau bikin video, mau pasang. Jamnya kerja, ini kerjaan gue ini. Dari sosial media,
wah like-nya dikit nih, wah view-nya dikit nih. Next slide. Ada yang suka investment Bitcoin masih nggak? Ingat nggak awal-awal Bitcoin lagi naik? Bapak Ibu ingat? Omongannya apa? Wah Bitcoin, ada lagi namanya Dogecoin. Wah naik, turun. Investment in general. Isinya, wah. Next slide. Mobil. Wah, mobil gua nih gila lo, mobil baru bro. Tiap hari dimandiin, dielus-elus. Istri tidur di kamar gua, tidur sama mobil gua. Ini cuma bercanda Bapak Ibu ya. Maksud saya nunjukin hati ini, kalau hati kita nggak jaga baik-baik Bapak Ibu. Isinya itu. Untuk terima firman Tuhan, susah. Serius dikit ya sekarang ya. Next slide. Wih, dolar. Kita ke New York merantau ke sini nyarinya dolar Bapak Ibu. Bukan rupiah. Gua ke sini gua mau dolar. Kalau hari ada 8, 9, 10 gua pakai buat kerja. Ya Tuhan kok cuma kasih 7 hari, 1 minggu. Bahaya Bapak Ibu ya. Next slide, ini lebih serius. Di pria sejati diajarkan untuk seseorang kalau punya masalah itu hatinya bolong. Di sini saya sengaja gambarin kekerasan dalam keluarga. Ini bukan a joke, this is serious. And it happens. Mungkin suami mukul istri, mungkin istri mukul suami, mungkin ada domestic violence, anak lah yang dipukul, mungkin ada perpecahan, anak ditinggal, mungkin ini anak-anak yang kehilangan attention, kehilangan kasih, kehilangan support. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak kita punya hati kayak begini. Karena kalau nggak di take care, makin hari makin gede. Next slide. Ini hati yang penjara. Biasa orang kalau misalnya tertuduh. Nah ini jujur ya, saya sempat ini, masalah ini. Karena saya dari keluarga yang broken home. Saya ini, I don't even know papa saya masih hidup apa enggak, Bapak Ibu. Jadi saya tuh punya tuduhan kalau saya ini anak yang tidak dimaui. Bertahun-tahun saya bermasalah ini. Saya ini dikucilkan. Saya tidak dikasihani lagi. Jadi saya terkurung. Next slide. Ini berduri ya. Biasa ngomongin orang yang gampang marah, sensitif maybe ya. Biasa kalau orang yang sensitif gini, misalnya Sisil, ambil contoh istriku aja, senggol dikit, ngamuk. Hati-hati Bapak Ibu. Next slide. Pernah gak ketemu orang yang dingin? Gila, gua ke gereja gak diliatin lu. Dingin banget sih lu. Next slide. Ini kira-kira apa? Yang suka marah kan? Pernah gak ketemu orang yang marah gitu? Apa kabar lu? Apa lu nanya gua kabar? Udah makan belum? Kenapa aku mau nanya? Kelihatan gua kurus. Marah. Hari ini rambutnya kenapa? Kenapa emang gua baru perm? Hari apa ini? Hari Minggu lah. Masa gua gak tahu? Bego lu. Wah. Dikit-dikit marah. Komplain. Marah. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Saya sih pernah. Saya dulu kayak gitu juga Bapak Ibu. Next slide. Ini combination of anger, pride, orang yang selfish, suka mengcompare, ya, suka yang attentions, dan juga suka kedudukan Bapak Ibu. Isinya gini, kalau lu gak ngomongin gua, lu bukan temen gua. Gitu. Next slide. Nah ini yang sering dibahas di Alkitab. Hati yang udah kayak batu gitu, bebal. Dia kayak Firaun, bebal, diomongin gak masuk-masuk. Gitu. Ada gak orang kayak gini di PMC New York? Gak ada, karena PMC New York ada orang-orang yang? Amin. Bapak Ibu,
serius bentar ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu hatinya kayak apa. Saya ada kabar gembira. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan hati Bapak Ibu. Ini Pastor Yongki kan baru bypass. Ini masalah spiritual, ngomongin sama Tuhan, masa Tuhan gak bisa sembuhin. Jadi Bapak Ibu jangan try to fix your heart with your own understanding. Gak bakal bisa. Kita perlu Tuhan. With God I can do all, we can do all things with God who give me strength. Yes? Kita berikan hati kita kepada Tuhan, so God can create us a new heart. Itu kan di Mazmur. Izinkan Tuhan untuk heal you. But you have to be honest with yourself. Saya ini ada masalah ini, saya ada masalah ini. Tuhan, aku gak mampu. Please help me Lord. So I give my heart to you God. Dan Tuhan akan memberikan hati kita yang baru. Dan isilah firman Tuhan. Sehingga dengan apa yang kita sudah terima, kita lakukan. Kalau ada masalah datang, kita tidak out of control. Kita bisa overcome the problems. Saya mau kasih beberapa pertanyaan buat kita pondering. Ada four question. Please ponder this. Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Apa dasar hidupmu hari ini? Apakah kamu hanya pendengar firman atau pelaku? Apakah kamu siap untuk apapun yang akan datang, baik itu masalah atau berkat? BMC New York adalah orang-orang yang? Mari kita semua menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Kuat dan berdiri teguh dalam Kristus ya. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Amsal 24, 3-4. Ayat 3-4. Dengan hikmat. Apa sih hikmat? Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan adalah firman itu sendiri. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda dan yang berharga dan menarik. Bapak Ibu kalau udah membangun hati yang baik, coba dilihat hati Anda. Isinya sampah, kemarahan, percabulan, atau kedengkian, jealousy, isinya itu atau hal-hal yang baik. Ayat terakhir, saya undang pemusik untuk ke depan. Yakobus pasal 1 ayat 2, ini adalah ayat penutup saya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu sekali lagi saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu kayak apa. I understand kita semua have our own problems. Saya ya punya, Bapak Ibu ya punya. Masing-masing ada sendiri. Kabar gembira buat kita semua, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang setia Bapak Ibu. Tuhan yang sudah mati di kayu salib loh buat kita Bapak Ibu. Saking sayangnya sama kita, sudah mati loh buat kita. Gak hanya sudah mati, sudah bangkit Bapak Ibu. Kurang apa? Sekarang kita ini lagi menunggu kedatangan yang kedua. Is either dia yang datang atau kita yang ketemu dia dahulu. Selama kita di sini, ayo bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah, hiduplah dengan benar. Ayo koreksi hati kita. Minta Tuhan selidiki hatiku Tuhan, apa sih yang perlu saya perbaiki. Dan Tuhan saya berikan hatiku kepadamu. Berikan hati yang baru Tuhan. Dan sekarang gantian giliran kita to guard our heart. Ini urusan kita, guarding our heart. Dengan memasuki firman Tuhan. Masukin terus, baca firman jangan kayak baca Quran. Tetapi baca dengan perlahan-lahan. Sudah belajar, jadi pelaku. Dari situ kita semua dikatakan orang-orang yang izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak Ibu ya. Bapak Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk firman-Mu yang sudah
disampaikan, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi sesuatu yang transformasi buat kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang ada di sini. Hamba-Mu tidak tahu masalah yang masing-masing lagi dihadapi. Engkau yang tahu Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk kesembuhan, spiritual life, dan hati mereka Tuhan. Biarlah kami semua juga mau Tuhan dibentuk oleh Engkau. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan. Mungkin keluarga, status Tuhan, mungkin kesehatan. Biarlah mereka ingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang setia dan siap Tuhan untuk menolong kami. Tuhan, we need you Lord God. I pray a blessing, favor over each one of us here today. We thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen.